Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum wa arsyadani wa iyyakum ila kulli ma yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ketaatan yang paling mulia salah satunya adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Dan ini adalah sebuah kewajiban sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan atasnya, Allah taala akan jadikan dia faqih di dalam masalah agama. Ikhwan sekalian rahimani wa iyyakum, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian yang biasanya disampaikan oleh Al-Ustaz Muflih hafizahullahu taala, dan kita sampai pada bagian yang ke-9, yakni tentang al-wasail atau wasilah-wasilah supaya seorang muslim tetap teguh dan istiqamah di atas al-haq. Para ulama mendefinisikan al-istiqamah, istaqama yastaqimu istiqamatan, itu adalah sulukus siratil mustaqimi ad-dinil qayyim. Jadi yang dimaksud dengan istiqamah itu adalah meniti siratal mustaqim. Sebab kita senantiasa di dalam salat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ad-din al-qayyim itu adalah agama yang lurus daripada Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi mailin anhu yumnatan wa yusratan, tanpa berbelok ke kiri maupun ke kanan. Dia fokus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas al-Islam, at-tauhid dan as-sunnah serta ketaatan. Wa yushmilu dzalika fi'l at-ta'ati kullaha adh-dhahirata wal batinah. Dan yang demikian meliputi semua ketaatan, baik yang zahir maupun yang batin. Demikian juga wa tarkal ma'asi kullaha zahiratan wa batinatan, dan meninggalkan semua maksiat baik yang zahir maupun batin. Wa fi kullil ahwali, dan pada setiap keadaan. Sahihan kana am saqiman, baik dia dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Ghaniyan am faqiran, dia dalam keadaan lapang dan berkemampuan ataupun dalam keadaan miskin. Wa fi kulli ahwali hayatih, dan pada semua keadaan hidupnya dia tetap istiqamah di atas al-haq. Inilah makna istiqamah, ikhwan sekalian. Dan al-istiqamatu matlubatun tul al-hayah. Yang dimaksud dengan istiqamah ini, kita dituntut tidak hanya pada satu waktu, akan tetapi sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita. Sebagaimana kita juga berdoa senantiasa sepanjang hidup kita, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Sembahlah Allah Ta'ala sampai engkau wafat. Maka Allah Ta'ala menjadikan wafatnya seseorang itu adalah batas supaya dia bisa berhenti daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab, demikian juga setelah selesai melakukan satu ibadah, contohnya tadi salat maghrib,
kita bersiap melakukan ibadah berikutnya, yaitu zikir sesudah salat. Kemudian berlanjut pada ibadah selanjutnya, ba'diyah. Lanjut sesudahnya, talabul ilm, duduk menunggu salat Isya, dan itu dicatat sebagai dalam keadaan salat dan didoakan oleh malaikat. Kemudian lanjut salat Isya, demikian selanjutnya. Seterusnya, kehidupan seorang muslim adalah berpindah dari satu ketaatan, minat ta'ati ila ta'at, min mawasimil khairi ila mawasim al-ukhra. Dari satu musim ketaatan ke musim ketaatan berikutnya. Dari satu jenis ibadah ke ibadah berikutnya. Demikian seterusnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW juga beliau bersabda dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, innamal a'malu bil khawatim. Sebab yang paling penting itu adalah bagaimana seseorang ketika wafat. Ketika seseorang dia istiqamah, dia wafat di atas tauhid, dia wafat di atas sunnah, dia wafat di atas ketaatan, maka seseorang disebut dengan dia istiqamah sampai wafat. Dia mendapatkan husnul khatimah. Naam. Dan sebagaimana antum telah lewat kajian sebelumnya bahwa banyak di dalam firman Allah Subhanahu wa taala motivasi supaya kita istiqamah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang berkomitmen dan berkata, Allah adalah Rabb kami. Kemudian mereka istiqamah dalam iman dan amal. Saat sendirian maupun di tengah orang banyak, zahir maupun batin, maka akan diturunkan kepada mereka para malaikat. Janganlah kalian takut terhadap nasib kalian kelak di akhirat, di alam barzakh. Jangan kalian bersedih terhadap keluarga yang telah kalian tinggalkan. Allah Ta'ala juga berfirman pada ayat yang kurang lebih sama, fala khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jangan kalian takut terhadap nasib kalian sesudah kalian wafat, dan jangan kalian bersedih terhadap dunia yang telah kalian tinggalkan. Nah, ini adalah al-istiqamah. Dan di sini kita akan membacakan berbagai wasilah atau cara supaya seorang muslim tetap teguh di atas istiqamah. Yang pertama di sini disebutkan oleh beliau adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Taubatan nasuha, kata para ulama, itu adalah tercukupinya syarat. Yang pertama adalah al-iqla', langsung berhenti. Saat itu juga tanpa ada penundaan. Kemudian yang kedua adalah an-nadamu, penyesalan. Jadi dia betul-betul menyesal dengan penyesalan yang dalam. Adapun yang ketiga adalah al-azmu, ala alla ya'uda ilal maksiyah. Dia bertekad dia tidak akan kembali pada maksiat yang telah dia lakukan. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Dan jikalau berkenaan dengan hak adami, ada satu tambahan, yakni minta diridhakan atau diputihkan, atau dia kembalikan hak orang lain yang dia ambil tanpa hak. Naam. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Jadi istiqamah dengan taubat ini erat kaitannya. Erat kaitannya, sebab tentu saja kita tidak bisa 100% istiqamah. Senantiasa istiqamah. Sebab yang dinamakan dengan iman itu turun dan naik. Ada saat kalanya kuat, naik. Ada saat kalanya lemah, melakukan maksiat. Ada saat kalanya kita kalah oleh hawa nafsu. Ada saat kita terbujuk oleh rayu syaitan. Ada saat hati kita terfitnah oleh syubuhat atau syahwat. Maka disinilah posisi taubat dan istighfar.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Kemudian di ujung ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqamahlah kalian kepada Allah dan selingilah istiqamah kalian dengan senantiasa taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamah, taubat dan istighfar. Istiqamah, taubat dan istighfar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Watbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kalau kalian jatuh melakukan maksiat, cepat taubat. Ganti dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Saddidu wa qaribu." Hendaklah kalian berusaha walaupun tidak bisa sepenuhnya 100%. Kalian harus berusaha. Nah, Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dalam surah An-Nur ayat ke-13. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian semua bertaubat kepada Allah supaya kalian beruntung. Dan sebagai salah satu faedah yang mungkin antum juga telah mengetahui adalah bahwa taubat dan istighfar bahkan disyariatkan sesudah ketaatan, sesudah ibadah. Makanya sesudah salat antum tahu itu yang pertama kali diucapkan adalah istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian ketiga selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian dari majlis juga ada doa kafaratul majlis. Kemudian demikian juga ketiga haji. Ketika selesai melakukan tawaf ifadah. Wastaghfirullah, hendaklah kalian bertaubat dan istighfar kepada Allah. Demikian juga ketika selesai salat malam. Disyariatkan untuk bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Maka supaya istiqamah, kita harus melazimi, mendawami, continue taubat istighfar. Maka Rasulullah SAW menyatakan, di mana beliau bersabda bahwa orang yang paling berbahagia pada hari kiamat adalah man wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seseorang yang kelak ketika buka catatan amal, dia dapatkan istighfarnya banyak. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bertaubat dan istighfar satu hari sebanyak 70 kali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebanyak 100 kali dalam satu hari. Maka ikhwan, supaya kita bisa istiqamah, tidak mudah berbelok arah, tidak mudah terombang-ambing, maka salah satu tipsnya adalah kita memperbanyak taubat dan istighfar. Kemudian yang berikutnya, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kesyirikan. Sebab ini adalah modal utama bagi seorang muslim. Modal utama seorang muslim adalah tauhidullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Dan tidaklah kami utus seorang rasul melainkan supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyatakan begitu banyak keutamaan tauhid, dan antum bisa lihat dalam kitab, salah satunya adalah kitab Tauhid, keutamaan-keutamaan orang yang bertauhid dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga bahaya kesyirikan. Bahaya kesyirikan, terutama syirkul akbar, adalah yang pertama, Islamnya batal. Yang kedua, semua pahalanya terhapus. Yang ketiga adalah bahwa dia kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang paling penting seorang hamba untuk istiqamah adalah dalam masalah tauhid. Dalam masalah tauhid. Karena itulah usuluddin wa qa'idatuhu amrani.
pokok agama di dalam Islam ada dua hal. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Yang kedua adalah mengikuti mutaba'ah sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi kebid'ahan. Ini disebut dengan asluddin wa qa'idatuh. Ini adalah pokok agama dan pondasi yang paling penting. Maka tidak boleh ada toleransi di dalam masalah kesyirikan. Seseorang harus tegas. Seseorang harus hati-hati, menjauhi. Jangan dekat-dekat. Apalagi di zaman ini. Kita harus hati-hati terhadap kesyirikan yang besar maupun kesyirikan yang kecil. Itu berada pada prioritas yang pertama. Pastikan seorang muslim tidak meninggal kecuali di atas tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa antum muslimun di sana adalah al-Islam as-sahih, yakni at-tauhidul khalis, tauhid yang murni. Yang berikutnya, yang ketiga, kata beliau adalah senantiasa berusaha untuk konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Maksudnya adalah istiqamah. Senantiasa istiqamah. Kita akan temukan hadis-hadis Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Aisyah, ibunda kita, istri Rasulullah SAW, Siddiqah bintu Siddiq, Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika menyifatkan bagaimana sih ibadah Rasulullah SAW. Maka Aisyah menyatakan, karena Rasulullah SAW idza amila amalan athbatahu. Rasulullah SAW kalau sudah mulai satu amal kebaikan atau satu ibadah, pasti dikekalkan sampai beliau wafat. Kalau sudah melakukan satu kebaikan, pasti itu menjadi karakteristik, pasti menjadi rutin. Ahabbul a'mali ilallah, secinta-cinta amal sebaik-baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan adalah amal yang dawam, wa in qalla, walaupun itu sedikit, kata Rasulullah SAW. Beliau juga mencela la takun kamitsli fulan kana yaqumu minal laili thumma tarakahu. Jangan kalian seperti fulan, dia salat malam semalaman habis itu enggak pernah lagi. Musim-musiman. Ya, kalau bahasa kita bahasanya agak jelek sih. Anget-anget tai ayam. Saya juga enggak tahu kenapa begitu. Nah, enggak boleh yang demikian. Seorang muslim dia istiqamah. Konsisten dan konsekuen, kata beliau, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa konsisten dan menetapi satu amalan. Menetapi satu amalan. Karena itulah amal yang sedikit tapi rutin dibanding amal yang banyak tapi hanya sesekali, yang lebih utama adalah yang rutin. Contohnya misalkan kita infak setiap hari 10.000 atau 100.000, katakanlah demikian. Kalau 10.000 kan kedikitan ya. 100.000. Dengan teknis lain, ada seseorang yang infak setiap bulan 3 juta. Ada dua kasus. Ada yang infak setiap hari dia, terutama pagi. Dia buka harinya dengan sholat subuh, qabliyah, zikir pagi dan petang, sholat 2 rakaat, kemudian dia infak 100.000 satu hari. Di sisi yang lain, ada seseorang si fulan, dia infak setiap bulan 3 juta atau lebih. Di antara dua sosok tadi yang sama-sama katakanlah melakukan infak, kalau diakumulasi jumlahnya sama-sama 3 juta, kurang lebih, mana yang lebih utama? Yang setiap hari tadi ya kawan. Yang setiap hari tadi. Naam. Demikian juga dalam semua amalan sunnah yang lainnya. Demikian juga dalam semua amalan sunnah lainnya. Maka yang dimaksud dengan husnul khatimah itu adalah musadafatu al-khairat, musadafatu al-mauti bitta'ah. Bertemunya antara saat kematian, saat seseorang sedang melakukan ketaatan. Itu yang dimaksud dengan husnul khatimah. Nah, kalau kita konsisten, kita konsekuen dengan ketaatan, contohnya misalkan puasa sunnah,
Contohnya misalkan sholat malam. Contohnya misalkan walaupun tidak sholat sunnah, tidak membaca Quran, tidak sedang infak, tidak sedang sholat malam, tapi tidak putus zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pas meninggal dicabut nyawa kan sedang dalam keadaan taat. Itulah yang disebut dengan konsisten. Maka ini penting. Dan seseorang wajib senantiasa mengingat bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, maka dia wajib konsisten. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, di dalam surah Al-Hijr ayat ke-99. Wa'bud, dan sembahlah Allah Rabb engkau, hatta ini lil intiha, untuk menyatakan ujung. Ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan. Al-yakin di sana kalau orang sufi itu sampai yakin. Makanya orang sufi itu kalau katanya sudah sampai, dia enggak ibadah lagi. Kenapa enggak sholat lagi? Sudah sampai makam maksudnya. Sudah sampai makam. Tetapi tafsir yang betul ada al-yakin di sana maknanya adalah al-maut atau kematian. Sembahlah Allah sampai engkau meninggal, gitu maksudnya. Adapun wasilah yang lain supaya seorang muslim bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dalam ketaatan adalah muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Sesungguhnya Allah di antara sifat dan namanya yang mulia serta indah adalah Allah itu alim, maha mengetahui, sami', maha mendengar, basir itu maha melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak tertutupi darinya sesuatu apapun. Ada malaikat yang mencatat. Kemudian kelak tangan dan kaki akan bersaksi saat di mana mulut itu dikunci sebagaimana di dalam surah Yasin, dan catatan amal juga diberikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang langsung menghakimi kita. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Kalian langsung kelak diadili oleh Allah. Nah, maka seorang muslim dia ketika di dunia ini muraqabatullah, merasa betul-betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini permasalahan hati, ikhwan. Ini permasalahan hati. Ketika seseorang mendapatkannya, maka dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ketika seseorang tidak mendapatkan muraqabatullah, maka dia tertutupi daripada kebaikan yang sangat banyak. Muraqabatullah itu maksudnya adalah dia betul-betul merasa diawasi oleh Allah. Dia takut kepada Allah, dia malu kepada Allah kalau melakukan maksiat. Maka sebelum kita melakukan maksiat, kita harus sadar bahwa kita banyak memakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang mencatat. Nanti catatan akan diberikan kepada kita, langsung diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya muraqabatullah. Dan ini juga bisa disebut dengan al-ihsan. Antum lihat hadis ihsan itu ketika Umar bin Khattab meriwayatkan ada seorang laki-laki, yakni malaikat Jibril, datang kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya tentang apa ya kawan? Islam, apalagi? Iman dan ihsan. Serta yang terakhir itu adalah kapan kiamat. Maka Rasulullah SAW menyatakan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa demikian, yakin pasti Allah melihat engkau. Ihsan. Dan ini menunjukkan keikhlasan. Maka Allah Ta'ala lewat lisan Rasulnya menyatakan, Allah tidak melihat kepada wajah kalian, kepada harta kalian, kepada rupa kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila, kemana Allah Ta'ala melihat? Kepada hati kita. Nah, tantangannya adalah seseorang terkadang lebih mengedepankan pandangan manusia daripada pandangan Allah.
lebih mengedepankan image dia di hadapan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka fenomena yang sangat menjadi tantangan adalah seseorang semangat taat kepada Allah ketika di tengah keramaian. Tapi ketika sepi itu berat betul. Maka istiqamah saat keramaian gampang. Tetapi istiqamah di saat sendirian itu yang sulit. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Thauban, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Sayati unasun yaumal qiyamah bihasanatin terjibah." Kelak akan didatangkan kaum muslimin pada hari kiamat yaumul mahsyar dengan pahala terjibah, pahalanya sangat banyak. Berarti kalau dia sudah membawa pahala, dia bertauhid. Sebab sudah wujud pahala, dia ikhlas, dia sesuai sunnah. Kemudian pahalanya tadi tidak diambil orang, artinya dia tidak zalim kepada orang lain. Dia datang ke hadapan Allah pada hari kiamat, dia bermasyarakat dengan pahala yang seperti gunung, yang manusia kagum melihatnya. Thumma yansifuha Allahu nasfa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuyarkannya, menjadikannya bak debu yang berterbangan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menyatakan mereka adalah orang yang ketika di hadapan manusia dia taat, dan ketika dia sendirian dia melakukan maksiat. Maka kita harus latihan menghadirkan dalam hati kita pandangan Allah, bahwa yang paling penting itu adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Malu terhadap Allah, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ikhwan, itu adalah muhasabah, yakni introspeksi segala amal ketaatan. Kita menghisab diri kita sebelum kelak nanti akan dihisab. Kita mengenung. Maka para ulama di zaman dulu merekomendasikan supaya seorang hamba itu dalam 24 jam dia stop dulu dari aktivitas. Dia merenung tentang perjalanan hidupnya. Berapa lama dia sudah hidup di dunia? Kapan dia akan meninggal? Berapa banyak dosa yang dia telah lakukan? Betapa sedikitnya pahala yang dia telah kumpulkan, dan betapa tidak siapnya dia jikalau saat itu dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat yang paling tepat itu sebelum tidur malam. Jadi ketika mau tidur malam, kita siapkan waktu 15 menit misalnya seperti itu, atau setengah jam kita merenung sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu punya pengaruh yang signifikan yang bisa memotivasi seorang muslim bisa lebih istiqamah, ikhwan. Tapi kalau setiap hari aktivitas berjalan, kemudian tidak ada perenungan, seseorang tidak menghayati amalnya, tidak juga dia membayangkan bagaimana nasibnya kelak di akhirat, maka seseorang mudah untuk lemah imannya. Kemudian yang selanjutnya adalah mujahadah. Mujahadah yakni bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan tidak ada amal yang paling Allah taala cintai yang seorang hamba bersungguh-sungguh melakukannya kecuali ibadah fardu. Kecuali ibadah yang wajib. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ibadah yang paling aku cintai kecuali yang fardu, dan senantiasa seorang hamba setelah yang fardu menambah yang sunnah, kecuali aku akan mencintai hamba tadi. Dan kalau aku sudah mencintai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku jaga telinganya, aku jaga pandangannya, aku jaga tangan dan kakinya. Masya Allah. Itu kalau kita senantiasa mujahadah. Maka salah satu tips daripada para ulama adalah bungkus ibadah wajib dengan ibadah sunnah.
Sebab ibadah sunnah itu adalah lapisan yang membantu seseorang untuk istiqamah. Kalau seseorang terbiasa meninggalkan ibadah sunnah, lama-kelamaan ibadah wajib pun juga dia sepelekan, ikhwan. Contoh misalkan, dia terbiasa tidak melaksanakan rawatib qabliyah dan ba'diyah. Atau misalkan dia dalam satu hari tidak ada Al-Quran yang dia baca dan dia tidak megang mushaf misalkan, maka ibadah sunnah adalah kafarat bagi ibadah wajib, penambah pahala, dan demikian adalah lapisan pengaman supaya seseorang lebih istiqamah. Maka mujahadah. Di dalam hadis kata Aisyah, misalkan Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah, kana Rasulullah SAW yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu, qultu ya Rasulullah lima fa'alta hadha, qal afala akunu abdan syakura. Aisyah pernah mendapatkan Rasulullah SAW salat malam sampai bengkak kedua kaki beliau. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa ini harus Anda lakukan? Bukankah dosa Anda telah diampuni? Bukankah Anda pasti masuk surga? Maka kata Rasulullah SAW, kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Maka di dalam hadis yang lain misalkan, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aikadha. Rasulullah SAW kalau masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau semangat. Jadi mujahadah itu maksudnya semangat. Ia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bisa menyemangati diri kita. Kita adalah motivator bagi diri kita sendiri. Kalau tidak ada yang menyemangati kita, kita harus semangati diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Hati-hati terhadap syubhat. Jadi hati-hati terhadap syubhat. Tidak semua buku dibaca. Tidak setiap berita dikonsumsi. Tidak setiap acara diikuti. Seseorang harus memfilternya dan menimbang mana maslahat untuk dunia dan akhirat dia. Dan seseorang harus menjauh daripada syubhat. Supaya seseorang bisa tetap istiqamah berpegang teguh kepada at-tauhid dan as-sunnah. Banyak kasus-kasus dalam kehidupan nyata, ikhwan. Seseorang merasa bahwa ini hal yang sepele. Dia konsumsi semua berita, dia serap semua informasi, dia datang semua kajian tanpa filter sama sekali. Kemudian dia berdiskusi, bahkan berdebat sana dan sini. Lama-kelamaan terjadi perubahan. Sosok yang berbeda dari sebelumnya, tidak lagi teguh di atas sunnah dan di atas at-tauhid. Yang selanjutnya adalah menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Masya Allah. Ini juga salah satu hal yang menjadikan kita bisa istiqamah. Datang waktu subuh ke masjid. Nanti beberapa jam kemudian siang ke masjid lagi. Nanti asar ke masjid lagi. Maghrib ke masjid. Isya ke masjid lagi. Kalau kita rutin demikian, Masya Allah, kita akan terbantu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah adalah kebaikan, menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh malaikat, kemudian dosa-dosa kita dihapuskan bahkan saat wudu di rumah, saat berjalan, bahkan saat di masjid. Begitu banyak keutamaan, dan salah satu keutamaan salat berjamaah di masjid adalah kita jadi istiqamah. Itu jadi benteng kita supaya kita bisa istiqamah. Tapi kalau seseorang sudah menyepelekan, sesekali misalkan, tanpa ada udzur yang syar'i, dia tidak berjamaah ke masjid, maka jiwa itu seperti bayi. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan jiwa itu seperti bayi. Kalau kita biasakan manjakan nafsu kita, jiwa kita, sulit. Seseorang yang taat kepada Allah, dia sesungguhnya sedang berjuang. Kenapa? Sebab jiwa itu kalau sudah santai, terbiasa maksiat, syubhat, syahwat, itu menghentikannya sangat sulit. Seperti seorang ibu yang menyapih bayi, atau bahkan lebih susah, ya ikhwan. Antum bisa bayangkan gak seorang ibu
menyusui bayinya 2 tahun, kemudian akan berencana untuk menyapi. Seperti itulah ketika kita mujahadah, supaya kita bisa menyeret nafsu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, terlibat aktif dan berani dalam dakwah, terutama dalam amar ma'ruf nahi munkar. Sebab begini ikhwan, kalau semuanya diam, ya, maka ahlul batil yang akan mendapatkan panggung dan peran. Maka seorang harus melakukan amar ma'ruf sesuai dengan apa yang dia mampu. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa illam yastati' falyughayyir bi lisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Wa fi riwayatin wa laisa wara'a dzalika imanun. Tidak ada iman lagi walaupun seberat biji darah. Maka harus aktif dalam lapangan dakwah, lapangan kebaikan, memotivasi orang lain, sebab menyebarkan kebaikan, memotivasi, menyemangati, mencegah daripada kemungkaran, ini adalah dakwah. Dan dakwah ini wajib atas setiap muslim. Tidak hanya ustadz di mimbar misalkan atau di pengajian, enggak. Semua kita wajib untuk berdakwah. Maka terlibat dalam dakwah itu juga menjadikan seseorang istiqamah. Yang selanjutnya menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Ya, menuntut ilmu yang seperti ini, terutama offline. Ya, majlis ilmu. Sebab banyak keutamaan majlis ilmu yang didapat oleh seorang hamba dibanding kalau dia hanya nonton. Kalau nonton YouTube aja kan banyak iklan macam-macam gitu ya, kecuali kalau premium. Begitu juga kalau yang lain-lain. Maka banyak kebaikan pada majlis ilmu halaqah yang seperti ini. Masya Allah. Diturunkan sakinah, diturunkan rahmat, turun malaikat, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, mencari teman yang soleh. Hati-hati terhadap pertemanan. Hati-hati terhadap pertemanan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kelak pada hari kiamat, orang yang ketiga di dunia, besti atau CS, atau jadi bubuhan kalau bahasa kita ya, kemana-mana berdua, itu kelak pada hari kiamat saling bermusuhan, saling menyalahkan, saling menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mar'u ala dini khalilih. Maka seseorang tergantung, agamanya tergantung teman dekatnya. Maka kita temukan dalam hadis yang menceritakan tentang jali susu wa jali sul khair, teman baik dan teman yang jelek. Teman yang baik kahamilil miski, seperti orang jualan minyak wangi. Kalaupun kita tidak membeli, maka kita akan di tester begitu. Apalagi kalau antum di Arab itu lagi umrah, Masya Allah, tinggal modal begini aja, banyak dapat, kemudian dikasih. Tapi kalau teman yang jelek, karena fikh al-kir, seperti orang yang menempa dan meniup tungku besi itu. Kalau kita tidak terbakar pakaian kita atau hitam kena asap, ya minimal kita mendapatkan bau yang tidak sedap. Maka hati-hati terhadap pertemanan, jejaring, dan orang yang senantiasa bergaul dengan kita. Kita bisa bergaul dengan semua orang dalam ruang lingkup bisnis, sosial, tetapi untuk menjadi teman dekat, maka seseorang harus memilah dan memilih, sebab itu berkenaan dengan agama dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tahan dulu sejenak adzan isya dan kita lanjutkan setelahnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali kita lanjutkan ikhwan. Kemudian poin yang berikutnya yang beliau sebutkan di sini adalah senantiasa mencari teman yang soleh. Mencari teman yang soleh, yang baik akhlaknya. Maka teman yang soleh itu didapatkan tidak dengan sepintas atau sekilas. Seseorang harus bisa melihat siapa saja yang bergaul dengannya dalam keseharian, kemudian melihat akhlaknya. Maka para ulama di zaman dulu menyatakan, yang disebut dengan teman soleh adalah seseorang yang jikalau engkau bertemu dengannya, engkau menjadi semangat melakukan ketaatan. Yang jikalau engkau jatuh dalam kemaksiatan, dia akan mencegah dan menasihati engkau. Dan dia akan memotivasi engkau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah teman yang soleh. Tidak masalah teman baik sedikit, tetapi yang soleh. Daripada luas pergaulan, tetapi sebagiannya adalah ahlu al-maksiyah. Nah. Kemudian yang selanjutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hati, lisan, dan anggota badan, serta menahan diri daripada hal-hal yang diharamkan. Tentu godaan di zaman ini tidak sebagaimana godaan di zaman dahulu kala. Kalau kita lihat beratan godaan zaman ini atau zaman dulu, ikhwan. Zaman ini kan begitu ya. Dengan adanya berbagai macam informasi, kemudian semua hal bisa diakses, dan seseorang menjadi hakim dan pengendali atas dirinya sendiri. Maka ini adalah tantangan yang sangat luar biasa. Maka seseorang hendaklah dia menjaga hatinya, kemudian lisannya, dan anggota badannya daripada yang diharamkan. Walaupun itu dosa kecil. Tidak boleh seseorang menyepelekan ibadah yang terkesan kecil kemudian dia tinggalkan. Sebagaimana tidak boleh seseorang dia menyepelekan satu dosa kecil kemudian dia lakukan. Maka tidak ada yang disebut dengan dosa kecil jikalau dilakukan berulang-ulang. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui langkah-langkah dan tipu daya syaitan dalam menjebak dan menggoda manusia. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh kita, dan posisikan syaitan itu sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai teman. Jangan dijadikan sebagai teman. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka kita berlindung daripada godaan syaitan. Kita senantiasa
berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Demikian juga baik dari syaitan yang dari bangsa jin maupun dari kalangan bangsa manusia. Sebab syaitan itu ada dua, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Dan kita mengetahui tipu daya dan trik yang biasa dilakukan oleh syaitan. Para ulama menyebutkan syaitan ini kan jam terbangnya sudah sangat tinggi. Mereka juga hidup ribuan tahun. Kemudian mereka dihadapkan dengan kita seperti seorang prajurit biasa berhadapan dengan musuh yang sangat kuat. Syaitan selalu punya cara, punya trik, punya siasat untuk menggoda manusia. Yang tidak dia bisa goda adalah orang yang senantiasa ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tips supaya kita bisa istiqamah, senantiasa semangat taat kepada Allah adalah kita ikhlas. Kita tidak peduli pandangan manusia, kita tidak pamrih dalam melakukan ketaatan, yang penting kita taat. Tidak juga melihat pada image kita. Kemudian selama itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ikhwan adalah senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Aisyah menyebutkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ta'ala fi kulli ahyani." Rasulullah SAW itu beliau dawam zikir, tidak pernah terputus. Nah, ini juga salah satu tips supaya kita bisa istiqamah. Lisan kita senantiasa mengucapkan zikir kepada Allah. Entah itu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Entah itu la haula wa la quwata illa billah. Entah itu istighfar, entah itu hauqalah. Entah itu kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Entah itu salawat. Maka hendaklah kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya. Udhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Orang mukmin sangat banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mathalu adz-dzakir wal ghafil kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang lalai tidak berzikir kepada Allah, perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang telah menjadi bangkai, mati. Itu perumpamaannya. Zikir dengan lisan, zikir dengan hati. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita wajib setiap saat. Jadi tidak hanya di masjid, saat pulang dari masjid, saat berkendaraan, saat bekerja, saat berdagang, saat sedang santai, saat bersama keluarga, jangan putus zikir kepada Allah. Dan ini memang butuh latihan, ikhwan. Latihan. Ya, kita berusaha melatih di lisan kita, kemudian hati kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan hati kita connect mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang sangat penting supaya kita bisa istiqamah. Dan termasuk juga ikhwan adalah dawam dalam keadaan suci. Ternyata itu punya pengaruh. Ketika seseorang batal wudu, ya kan? Batal wudu. Itu ketika dia mau melakukan maksiat, waduh, saya dalam keadaan wudu. Ya, dia lebih bisa menahan. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Abi Rabah. Beliau kalau batal wudu salat 2 rakaat, batal wudu salat 2 rakaat. Susah atau gampang ya kawan itu? Susah ya. Bahkan jadi aneh. Apalagi kalau kita kerja ya kan di perusahaan. Ini kok sebentar-sebentar wudu ya kan. Masya Allah. Padahal belum waktu sholat. Tapi kalau terbiasa biasanya 2-3 jam baru batal kan seperti itu ya. Jadi kalau kita dawam wudu, apalagi dawam zikir kepada Allah, itu lebih kuat. Termasuk salah satunya adalah kita penampilan sesuai sunnah. Ya, jenggot ya kan, ini kan diperintahkan. Kemudian juga khilaf di kalangan para ulama apakah ini juga sunnah ataukah motivasi biasa. Kemudian pakaian laki-laki itu kalau bisa lebih sempurna menutup di bawah sampai ke pahanya seperti itu. Nah, ketika seseorang berpakaiannya dan penampilannya seperti itu, mau melakukan maksiat itu juga, ya kan? Ada
Ini juga ada filter dan ada rem yang lebih kuat. Dan yang berikutnya senantiasa bersabar kepada Allah. Sebab memang surga itu di dalam hadis Anas bin Malik kalau saya tidak salah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hujibati an-naru bisyahawat. Neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang disenangi hawa nafsu. Wa hujibati al-jannatu bil makarih. Dalam riwayat yang lain huffat, diliputi oleh hawa nafsu, surga, dan neraka itu diliputi oleh syahwat. Dalam riwayat yang lain disebutkan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang mukmin. Maksudnya penjara itu nggak bisa bebas. Mau begini nggak boleh, mau begini nggak boleh. Makanya Rasulullah SAW menjanjikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min. Barang siapa yang dia ingin melakukan sesuatu tapi dia tinggalkan karena dia diharamkan, nah Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang lebih baik daripada yang dia inginkan. Maka ini beberapa hal, dan kalau kita tambahkan salah satunya adalah sering-sering mengingat kematian dan juga berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma asilni. Ya, itu salah satu doa yang dimotivasi oleh Rasulullah SAW dan doa-doa yang lain, dan termasuk supaya kita istiqamah adalah banyak mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak mengingat kematian. Kata Umar bin Khattab, kafa bil mauti wa idzan. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut, itu ternyata berpengaruh terhadap kelembutan hati dan orang akan lebih istiqamah insyaAllah. Sampai di sini ikhwan, apa yang kita bisa sampaikan sesuai dengan yang diminta oleh beliau, poin pembahasannya nanti insyaAllah akan dilanjutkan oleh beliau. Hafizahullah ta'ala. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan, pertanyaannya bebas saja ikhwan. Kalau ada pertanyaan. Istiqamah itu memang berat ya. Kalau gampang itu namanya istirahat. Kalau gampang ya istirahat. Dan ujung-ujungnya nanti di akhir zaman, istiqamah ini ada relasinya dengan hadis Rasulullah SAW. Badal islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu datang mula awalnya asing, kemudian nanti di akhir zaman akan kembali asing, dan beruntunglah saat di akhir zaman seorang muslim karena istiqamah dipandang aneh dan asing. Itu dipuji oleh Rasulullah SAW, dan mereka, kata Rasulullah SAW, akan mendapatkan 50 kali pahala daripada kalian wahai sahabatku. Itu umat Nabi di akhir zaman ya. Semoga saja kita termasuk di dalamnya. Dianggap aneh, ini kok aneh jenggotan ya kan. Ini kok aneh cingkrangan, ini kok aneh begini, aneh begitu ya. Itu sebagaimana kita sebutkan tadi sebagai salah satu tantangan istiqamah. Berat memang. Dalam hadis yang lain bagaikan apa? Memegang bara api. Kalau gampang bukan istiqamah, tapi istirahat namanya tadi kita sebutkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.